Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saat ini kita kita dalam seri pembelajaran mengenai usaha dan energi. Dan saat ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai usaha dan energi kinetik. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ya, jadi kita akan membahas mengenai usaha dan energi kinetik. Kita akan melihat hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, untuk melihat hubungannya, teman-teman perhatikan contoh berikut. Nah, jadi misalnya ini ada sebuah benda. Katakanlah sebuah benda yang diletakkan pada sebuah lantai yang licin. Berarti di sini tidak ada gesekan dan benda ini bermassa M. Nah, kemudian benda ini kita tarik dengan gaya sebesar F ya. Nah, kita tarik dengan gaya sebesar F menyebabkan benda ini bergerak. Jadi mula-mula kecepatannya V0, kemudian benda bergerak sejauh D, dia berpindah sejauh D. Jadi di sini posisinya sekarang. Dan kecepatannya ketika dia berada di sini itu adalah V. Nah, jadi kita akan menentukan berapa besar usaha total yang diberikan pada benda ini. Nah, jadi untuk mencari usaha total yang diberikan pada benda ini, berarti kita harus menghitung usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya yang bekerja pada benda ini ya. Jadi kita hitung dulu usaha yang disebabkan oleh masing-masing gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, di sini saya sudah gambarkan. Jadi ada gaya normal yang bekerja pada benda ke atas. Kemudian ada gaya berat itu ke bawah, M kali G. Kemudian ada gaya F. Nah, gaya F itu sendiri diuraikan terhadap sumbu X-nya ini teman-teman yaitu Fx, dan terhadap sumbu Y-nya yaitu Fy. Jadi terhadap sumbu X, gaya ini membentuk sudut theta. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan hitung satu persatu. Nah, pertama usaha yang disebabkan oleh gaya normal ya. Jadi yang ini. Jadi usaha yang disebabkan oleh gaya normal berarti yang ini kita lihat, maka Wn sama dengan N kali D cos theta. Jadi rumus usaha itu adalah gaya dikali perpindahannya cos theta. Kemudian N dikali D cos. Nah, kita lihat di sini sudut yang dibentuk antara gaya normal dan perpindahan itu adalah 90 derajat ya. Jadi gayanya ke atas, perpindahannya itu ke kanan, berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Dan cos 90 derajat kita tahu adalah 0, sehingga usaha yang dikerjakan oleh gaya normal itu sama dengan 0. Nah, kemudian berarti usaha yang dikerjakan oleh gaya berat juga itu sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya berat ini juga arahnya itu tegak lurus dengan perpindahan. Jadi arahnya ke bawah, perpindahan ke kanan. Saling tegak lurus berarti usahanya juga adalah 0. Nah, kemudian usaha yang dikerjakan oleh komponen gaya pada sumbu Y juga sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena komponen gaya pada sumbu Y yang ini teman-teman juga tegak lurus dengan perpindahan. Berarti usahanya juga adalah 0. Dan yang terakhir usaha yang dikerjakan oleh komponen gaya pada sumbu X yaitu Fx dikali D cos theta. Nah, di sini kita lihat arah Fx yaitu ke sana teman-teman, ke kanan. Arah perpindahan juga ke kanan, ya kan? Jadi arah Fx itu ke kanan, arah perpindahan juga ke kanan. Jadi ini arah perpindahannya. Jadi arah perpindahannya itu ke kanan, ini arah D-nya. Nah, sehingga komponen Fx dengan D itu searah, maka sudut yang dibentuk adalah 0 ya, teman-teman. Jadi sudut yang dibentuk adalah 0, sehingga di sini kita lihat cos 0 itu adalah 1, maka usaha yang dikerjakan oleh komponen gaya pada sumbu X yaitu Fx dikali dengan D ya. Jadi ini usahanya Fx dikali D. Nah, jadi sudutnya itu teman-teman jangan bingung ya, bukan ini yang dimaksud. Jadi sudut ini adalah untuk menguraikan komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sementara yang dimaksud cos theta yang di sini, cos theta ini adalah arah Fx dan arah D. Nah, arah Fx dan arah D karena dia searah, berarti sudut yang dibentuk adalah 0. Dan cos 0 adalah 1, berarti Fx dikali D. Maka usaha yang dikerjakan oleh sumbu
komponen gaya pada sumbu X itu adalah Fx dikali dengan D. Maka usaha totalnya di sini teman-teman, usaha totalnya yaitu kita jumlahkan semua usaha yang diakibatkan oleh gaya normal, gaya berat, kemudian Fy, dan ditambah dengan Fx. Nah ini semuanya 0 sehingga usaha totalnya tinggal usaha yang dikerjakan sama dengan usaha yang dikerjakan oleh komponen Fx. Jadi Fx dikali dengan D, ini usaha totalnya ya. Nah kemudian hubungannya dengan energi kinetik itu seperti apa? Nah di sini kita lihat, karena benda ini kita beri gaya, maka benda ini akan bergerak dipercepat. Nah jadi benda ini akan bergerak dipercepat sehingga kecepatannya itu berubah ya teman-teman. Jadi kalau di sini V0, maka ketika di sini kecepatannya sudah jadi V, berarti benda akan bergerak dipercepat. Nah, berarti untuk percepatan kita bisa menggunakan rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi ini ya untuk menentukan percepatan kita bisa gunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A, dan sigma F-nya di sini adalah Fx. Kenapa Fx? Karena hanya komponen Fx ini yang menyebabkan benda itu mengalami percepatan ya. Komponen gaya yang lain itu percepatannya 0. Jadi Fx sama dengan M kali A. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan rumus kinematika untuk menentukan percepatan. Jadi di sini diketahui V0, kemudian diketahui D, dan diketahui V. Maka untuk menentukan percepatan kita juga bisa menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali D. Atau A sama dengan V kuadrat kurang V0 kuadrat per 2D. Nah, kemudian A yang ini kita substitusi di sini ya teman-teman. A ini kita substitusi di sini sehingga itu hasilnya adalah Fx sama dengan M dikali dengan V kuadrat kurang V0 kuadrat per 2D. Atau di ruas kiri kita kalikan dengan D, jadi Fx dikali D sama dengan 1/2 MV kuadrat kurang 1/2 M V0 kuadrat. Jadi di sini yang ini tinggal 1/2 MV kuadrat kurang 1/2 M V0 kuadrat. Nah di sini kita lihat Fx dikali D itu sama dengan usaha total. Yang ini ya teman-teman. Jadi Fx dikali D kita ganti dengan usaha total sehingga kita bisa tuliskan W total sama dengan, nah ini adalah delta EK atau perubahan energi kinetik. Jadi ini adalah energi kinetik akhir 1/2 MV kuadrat dikurang dengan ini adalah energi kinetik awal 1/2 M V0 kuadrat. Nah, teman-teman dari sini kita peroleh hubungan antara usaha dan energi kinetik yaitu usaha total yang dikerjakan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Sekali lagi usaha total yang dikerjakan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, rumus ini juga kita kenal secara umum adalah rumus dari prinsip usaha dan energi. Jadi ini juga rumus ini bisa juga kita kenal secara umum yaitu prinsip usaha energi. Nah, jadi teman-teman untuk menentukan usaha total bisa kita tentukan dengan cara kita hitung satu persatu usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya, atau bisa juga untuk menentukan usaha total kita juga tinggal menghitung perubahan energi kinetiknya. Jadi kalau kita ketahui kecepatan awal berapa, kecepatan akhir berapa, maka kita menggunakan rumus perubahan energi kinetik, kita juga bisa mendapatkan usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik itu adalah usaha total yang dikerjakan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan supaya lebih jelas, mari kita ikuti contoh soal berikut ini. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah benda yang bermasa 40 kg, ya katakanlah benda ini diletakkan pada lantai yang licin, kemudian bekerja dua buah gaya, yaitu F1 dan ini F2, sehingga benda berpindah akibat kedua buah gaya ini benda berpindah sejauh 8,5 meter ya. Kemudian F1 membentuk sudut θ1 terhadap bidang datar, kemudian F2 membentuk sudut θ2. Nah, diketahui θ1 itu adalah 30 derajat, θ2 itu sama dengan 40 derajat, dan besar gaya F1 adalah 12 Newton, besar gaya F2 itu adalah 10 Newton. Jadi benda berpindah sejauh 8,5 meter. Nah, pertanyaannya adalah
berapa besar usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Kemudian yang kedua, jika benda mula-mula diam dalam keadaan diam, berapakah besar kelajuan benda setelah bergerak sejauh 8,5 meter. Jadi jikalau di sini, waktu posisinya di sini, itu dia diam, berarti kecepatan mula-mulanya 0, maka setelah dia ditarik oleh dua buah gaya ini, dia berpindah sejauh 8,5 meter di sini. Nah, sekarang kecepatannya ketika di sini itu berapa? Oke, baik, kita akan jawab ini teman-teman. Yang pertama kita jawab yang bagian A dulu. Jadi berapa besar usaha yang dikerjakan oleh masing-masing gaya. Jadi kita akan mencari usaha yang dikerjakan oleh gaya F1 dan usaha yang dikerjakan oleh gaya F2. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini gaya F1 kita bisa bagi, ini adalah F1X, kemudian ini adalah F1Y. Nah, dari sini kita langsung bisa simpulkan bahwa F1Y, jadi karena benda berpindah ke kanan, F1Y ini arahnya dengan perpindahan itu tegak lurus, berarti F1Y ini usaha yang dikerjakan oleh F1Y itu pasti sama dengan 0. Nah, kemudian usaha yang dikerjakan oleh F1X ini karena dia searah dengan perpindahan, berarti yang memiliki nilai hanya usaha yang dikerjakan oleh komponen gaya pada sumbu X, yaitu F1X. Langsung saja, karena dia searah berarti FW. Jadi usaha yang dikerjakan oleh gaya F1 itu hanya dipengaruhi oleh F1X, itu bisa dituliskan F1X dikali dengan D. Ya. Kemudian F1X itu kita tahu di sini teman-teman, F1X yang ini ya. F1X ini sama juga dengan yang ini kan. Berarti F1X itu adalah F1 cos theta 1. Jadi F1X itu adalah F1 kali cos theta 1. Kemudian F1X-nya itu adalah F1 itu adalah berapa tadi nilainya? F1 itu adalah 12 Newton, kemudian theta 1 itu adalah 30 derajat, jadi 12 dikali dengan cos 30 derajat, itu hasilnya adalah 10,4 Newton. Nah, maka di sini usaha yang diakibatkan oleh gaya F1 itu adalah 10,4 dikali dengan D. D itu adalah 8,5. Maka kita peroleh jawabannya adalah 88,3 Joule. Ya. Jadi usaha yang dikerjakan oleh gaya F1 itu adalah 88,3 Joule. Kemudian lanjut usaha yang dikerjakan oleh gaya F2. Nah, usaha yang dikerjakan oleh gaya F2 di sini juga kita lihat teman-teman, kita bisa bagi, ini adalah F2X dan ini adalah F2Y. Nah, untuk F2Y usahanya adalah 0 karena dia tegak lurus dengan perpindahan. Jadi usaha yang dikerjakan oleh gaya F2 itu hanya dipengaruhi oleh F2X karena dia di sini searah dengan perpindahan, ya. Jadi dia searah dengan perpindahan, sudut yang dibentuk adalah 0, berarti usaha yang dikerjakan oleh gaya F2 itu adalah F2X dikali dengan D, ya. Jadi karena dia searah, jadi F2X dikali dengan D. Nah, namun sebelum saya lanjut teman-teman, jadi bagi teman-teman yang belum menonton video saya tentang usaha, supaya bisa memahami rumus usaha itu seperti ini, itu silakan ditonton video saya tentang usaha itu pada video pertama dan video kedua ya, agar supaya mudah untuk memahami penjelasan saya berikut ini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita cari dulu F2X. Nah, F2X ini sama dengan, jadi F2X itu yang ini berarti F2 dikali dengan cos theta 2. Berarti F2-nya itu adalah 10, cos theta 2-nya itu adalah 40 derajat. Berarti F2 adalah F2X itu F2 cos theta 2. Berarti 10 dikali dengan cos 40. Jawabannya adalah 7,66 Newton ya. 7,66 Newton. Sehingga usaha yang dikerjakan oleh gaya F2 itu adalah 7,66 kita kalikan dengan 8,5. Maka di sini kita peroleh jawabannya adalah 65,1 Joule. Ya, jadi untuk jawaban A, usaha yang dikerjakan oleh masing-masing gaya, jadi kalau gaya F1 adalah 88,3 Joule,
untuk gaya F2 adalah 65,1 Joule. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian yang B kita akan menentukan, nah, jadi jika benda mula-mula diam, berapa besar kelajuan benda setelah bergerak sejauh 8,5 meter. Ya, jadi di sini benda mula-mula dalam keadaan diam ya. Nah, setelah 8,5 meter V-nya itu berapa? Nah, untuk menentukan V ini kita bisa menggunakan rumus, jadi W total, jadi prinsip usaha energi sama dengan delta EK. Nah, di mana W total itu adalah yang ini teman-teman, berarti 88,3. Jadi 88,3 ditambah dengan 65,1 sama dengan delta EK, berarti 1/2 mV kuadrat kurang 1/2 mV0 kuadrat. Nah, kemudian ini 88,3 ditambah 65,1 itu adalah 153,4. Di sini 1/2 dikali dengan 40, masanya 40 kg, kemudian V kuadrat. Nah, untuk V0 kuadrat, jadi 1/2 M kali V0 kuadrat ini hasilnya 0 ya teman-teman, karena kecepatan mula-mulanya itu 0, berarti energi kinetiknya adalah 0. Maka di sini langsung saja V-nya itu adalah akar dari 2 dikali dengan 153,4 dibagi dengan 40 ya. Jadi untuk menentukan V yaitu akar dari 2 dikali ini dibagi dengan 40. Maka kita peroleh V-nya sama dengan 2,77 meter per sekon ya. Oke teman-teman, jadi ternyata setelah bergerak sejauh 8,5 meter, kecepatannya itu menjadi 2,77 meter per sekon. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Contoh soal untuk hubungan antara usaha dan energi kinetik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.